Halo semuanya. Halo. Shalom, good morning. Shalom, good morning, Miss. How are you this morning? We are fine. Wah, are you happy today? We are happy, Bunda. Wow, hari ini pasti semuanya senang, gembira dan bahagia. Nah, siapa yang tahu sekarang kita akan masuk ke hari keberapa untuk belajar kita? Ketiga. Hari ketiga. Kalau hari ketiga itu biasanya hari apa, Bunda? Hari Rabu. Hari Rabu. Kalau sekarang hari Rabu berarti tanggal berapa, Bunda? Sekarang sudah tanggal 16. 16 Februari tahun 2022. Oke. Nah, Bunda tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat ayat hafalan kita untuk satu minggu ini? Ini kan kalau sudah hari ketiga, jadi pasti sudah ada yang mulai hafal. Apalagi ayat hafalan kita sangat singkat, Betul jadi gampang sekali. untuk diingat. Ada yang hafal? Masih ada, Bunda. Pasti ada. Oke, kita ucapkan sama-sama ya ayat hafalan kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Bunyinya, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, jadi ternyata firman Tuhan itu sangat mengingatkan kita saat ini. Kalau orang-orang yang malas bekerja, tidak usah makan. Karena apa? Kalau kita malas bekerja, apakah Tuhan akan memberikan kita berkat? Tidak. Jadi dari kecil kita harus belajar menjadi anak yang rajin, tidak boleh malas dan suka membantu orang lain dan orang tua kita di rumah. Jadi kalau misalnya mama minta tolong atau siapapun, kita harus membantu. Jangan bilang, malas nak. Nah, karena kalian pasti kalau sudah belajar firman Tuhan, kita dikatakan tidak boleh menjadi anak yang malas. Supaya Tuhan akan selalu memberikan kita berkat. Tuhan senantiasa memberkati kita. Oke, kita ucapkan lagi satu ayat hafalan kita ya, dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalian harus ingat tentang ayat hafalan kita, bahwa orang yang bisa membawa damai bagi sesamanya itu pasti disebut sebagai anak-anak Allah. Oke, kita akan berdoa. Semuanya silakan lipat tangannya dan tutup matanya. Kita ucapkan doa sebelum belajar bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ada 4 materi. Kita akan bernyanyi dulu. Siapa yang tahu lagunya? Kalau anak sekolah minggu tahu tentang lagunya Laskar Kristus, pasti tahu ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama Laskar Kristus. Semua berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
kita ini adalah Laskar Kristus. Jadi kalau kita sebagai Laskar Kristus, kita tidak berbuat jahat, tetapi kita siap untuk selalu menjadi Laskar Kristus, menyampaikan Injil dan melakukan hal yang baik. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yang akan disampaikan, yang akan diajarkan, dan akan dipandu oleh Bunda Yesi. Silahkan Bunda Yesi. Oke, terima kasih banyak Bunda Maya. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita yang paling pertama. Anak-anak masih ingat tidak ya subtema kita sepanjang minggu ini? Pasti Apa? masih ingat tentang bidang pekerjaan pendidikan dan kesehatan. Betul sekali, masih tentang pekerjaan di bidang Pendidikan pendidikan dan kesehatan. kesehatan. Kalian masih ingat tidak pekerjaan di bidang pendidikan itu ada siapa saja? Ada dokter. Di bidang pendidikan? Oh, Bunda? pendidikan ada guru. Oh, betul, ada guru, Kepala sekolah. ada kepala sekolah, ada siapa Dosen. lagi? Ada dosen. Ada bagian tata usaha. Betul, ada bagian tata usaha dan juga Satpam. ada satpam. Nah, itu kalau di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang kesehatan ada siapa saja? Ada dokter, ada suster atau perawat, ada bidan, ada mantri, ada apoteker. Nah, itu ya di bidang kesehatan. Kira-kira anak-anak yang ada di rumah ada tidak ya yang sama pekerjaannya dengan orang tuanya? Mungkin ada yang orang tuanya dokter, atau mungkin ada juga orang tuanya jadi perawat, pasti ada. Atau mungkin ada yang ngebidan orang tuanya, atau mungkin di bidang pendidikan ada yang guru, atau ada yang dosen orang tuanya. Nah, itu semua pekerjaan yang mulia ya. Jadi semua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia. Tidak ada pekerjaan yang tidak baik asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh hati. Oke. Bunda mau tanya, kira-kira ada tidak anak-anak di sini yang mau jadi guru? Ada? Pasti ada yang mau seperti Bunda yang ada di sekolah jadi guru ya. Atau mungkin ada juga yang mau jadi dokter. Tugasnya dokter itu apa ya tugasnya dokter itu? Merawat orang yang sakit. Betul sekali, merawat orang yang sakit. Atau mungkin ada yang mau seperti orang tuanya yang jadi perawat, bisa juga. Nah, kalau kita mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi bidan, atau mau jadi guru, apa yang perlu kita lakukan? Harus rajin belajar. Betul sekali. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai keinginan untuk bekerja di situ, di sini, kita harus rajin belajar dulu supaya kita bisa menjadi anak yang hebat. Karena kalau kita mau jadi dokter, kalau kita bermalas-malasan, bisa tidak ibu kita jadi dokter? Tidak bisa. Jadi kita harus belajar. Dengar-dengaran juga ya, mau jadi guru, kita juga harus belajar pastinya. Jadi anak-anak kalau memiliki cita-cita, apapun cita-citanya itu, dari kecil kita perlu doakan, kita perlu belajar. Jadi apapun nanti cita-citanya, kita harus berdoa ya. Kita berdoa, selain berdoa, kita juga harus berusaha dan tentunya belajar. Jadi ingat ya, apapun pekerjaan orang tuanya, jadi setiap pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia. Semua pekerjaan itu baik kalau kita kerjakan dengan baik dan juga dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi di materi kita yang pertama ini Bunda hanya mau bertanya dengan anak-anak atau berdiskusi dengan anak mengenai pekerjaan. Mungkin ada yang orang tuanya bekerja di bidang kesehatan, atau mungkin ada juga yang bekerja di bidang pendidikan. Jadi ingat, anak-anak kalau memiliki cita-cita, mulai dari sekarang, mulai dari kecil kita perlu doakan dan belajar sungguh-sungguh, kita Bunda. harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan mau jadi dokter atau mau jadi guru tapi malas-malasan. Jadi ingat itu ya anak-anak ya. Iya, benar. Oke, jadi ke materi kita yang paling pertama, kita sekarang mau masuk ke materi kita yang kedua, dan kita akan diajar oleh Bunda YATI. Bunda siapa itu? Bunda Yati. Silakan Bunda Yati. Terima kasih Bunda Yesi. Sama-sama Bunda. Oke, nah hari ini kita belajar dari buku kreativitas halaman 8. Nah ini ya, buku
kreativitas halaman 8. Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Kalian siapkan alat-alatnya. Di sini Bunda sudah menyiapkan pensil, Ya. gunting, Iya, Bunda. lem, Apalagi? dan juga di sini Bunda juga sudah fotokopi bukunya nah ya, karena bukunya Bunda tidak bisa langsung kerjakan langsung ke Oh, baik bawah ya, ya. Bunda. Ini untuk Bunda saja ya. Oke, sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Oke. Nah, oke, di materi ini kita sudah mendapat halaman 8. Nah, di halaman ini kita mempunyai tugas untuk menggunting. Jadi di sini sudah ada bentuk geometri, ada 4. Nah, kita akan menempelnya. Menempelnya itu ada di bagian halaman nomor 27. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan gunting yang ini, dan ini. Oke, sekarang kita gunting. Jadi nanti diguntingnya yang rapi ya. Iya, Bunda. Supaya nanti pas dengan bentuk yang akan kita tempel. Nah, itu yang pertama sudah. Ayo nanti kalian semangat ya kerjakan. Iya, Bunda. Kalian sudah berapa yang sudah digunting? Sudah banyak, Bunda. Oke. Semangat, Bunda Erwin. Iya Bunda, ini sudah mau selesai. Anak-anak Wah, juga sudah mau hebat. selesai. Nah, oke ya, sudah semua ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk ini kita akan tempel sesuai dengan bentuk geometri yang ada di sini. Jadi harus tepat, harus sesuai ya. Oke, sekarang berarti kalau ini bentuknya di nomor berapa yang harus kita tempel? Nomor Ada di 3, nomor Bunda. 3. Oke, sekarang kita tempel. Lemnya tidak usah terlalu banyak nak ya. Iya. Sedikit saja. Oke, selanjutnya kalau yang ini bentuk apa? Lingkaran. Kita tempel di bentuk Nomor 2. lingkaran nomor 2. Lalu kalau yang ini Persegi panjang. persegi panjang, berarti kita tempel di persegi Panjang. panjang. Bagus. Lalu yang terakhir ini Segitiga. oke, kita tempel di bentuk segi 3. Oke. Dulu ya. Ini sepertinya terbalik ya, tapi tidak apa-apa ya. Oke, nah sekarang kita akan menghubungkannya berdasarkan profesi. Jadi profesi ini bekerja dengan dibantu oleh alat. Jadi pastinya mereka menggunakan alat saat menjalankan tugas mereka. Kalau dokter itu dia menggunakan apa? Stetoskop. Oke, jadi stetoskop ini yang di gambar nomor 2. Oke, sekarang kita pasangkan. Jadi ke lingkaran ya untuk Ya. gambar dokter. Terus kalau koki itu dia menggunakan peluit, stetoskop, penggaris atau kompor. Kompor. Oh, kompor. Oke, berarti kita pasangkan ke persegi Panjang. panjang dengan koki. Lalu yang berikutnya, kalau yang ini polisi itu biasanya menggunakan Peluit. berarti dia ada di gambar berbentuk Segitiga. segitiga. Dan yang terakhir pasti kalian tahu ya. Kira-kira apa? Itu Yang dia. terakhir, oh salah Bunda. Minta maaf Bunda ya, Bunda salah. Nah, terus yang terakhir itu apa? Penggaris Iya, guru. penggaris guru ya. Jadi sama Iya. dengan Bunda. Bunda juga mengajar biasanya menggunakan Penggaris. Berarti kita pasangkan. Nah, seperti
seperti ini. Cukup mudah ya. Iya Bunda. Oke, nah itu adalah materi kita yang kedua. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Kita akan diajar oleh Bunda Selfie. Silakan Bunda Selfie. Oke, terima kasih Bunda Yati. Nah, Bunda Selfie akan ditemani oleh Bunda Mercy. Mana ya Bunda Mercy? Bunda Mercy. Oh, mana? Nah, Bunda Mercy, di materi kita yang ketiga kita akan tentang apa ya? Apa ya Bunda? Pastinya kita akan mengklasifikasikan. Kita akan menggunting kertas bentuk segitiga, lingkaran, persegi, dan juga persegi panjang. Iya Bunda. Geometri Bunda ya. Ada 4 ya Bunda ya yang akan kita buat. Kita akan gunting nanti. Setelah kita gunting, kita akan klasifikasikan. Yang pertama itu kita klasifikasikan. Iya. Apa Bunda ya? Oh, apa ya? Mencocokkan, mengelompokkan. Misalnya bentuknya, misalnya segitiga dikelompokkan semua segitiga. Ya, segi 4 semuanya segi 4. Setelah itu kita akan kelompokkan sesuai dengan warna. Oh, sesuai warna. Iya Bunda. Oke, Bunda. Oke, sudah siap Bunda Mercy? Siap, Bunda. Oke, kita akan menggunting. Oh, menggunting Bunda ya. Iya. Kita akan menggunting. Apa yang digunting Bunda? Nah, kita akan gunting boleh karton manila, boleh juga kertas sampul dan juga boleh kertas origami ya. Oh iya. Iya, Kita jadi pakai apa? kita pakai kertas origami Bunda karena yang di sekolah ada sih sebenarnya kertas apa ya? Manila, tapi lebih bagusnya menggunakan kertas origami karena sudah terbentuk ya. Oke. Oke deh, kita akan menggunting. Oke, nah di sini sudah ada kertas folio, ada 4 karena kita akan mengklasifikasikan nanti 4 warna dan 4 bentuk ya. Oke. Oke, setelah itu di sini sudah ada kertas origami mana Bunda Mercy? Ini dan sudah ada Sudah gambarnya. digambar Bunda ya, jadi kita tinggal gunting ya. Oke. Oke. Nah itu dia. Sekarang kita akan menggunting. Oke. Selamat menggunting Bunda. Oke, terima kasih Bunda ya. Bunda Maya sudah dikasih semangat. Oke, nanti Bunda Mercy yang akan mengklasifikasinya ya. Bunda bantu dulu gunting, nanti Bunda Mercy yang akan mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Iya Bunda. Sabar ya, harus sabar karena ini banyak jadi kita harus sabar. Jadi harus sabar Bunda ya. Iya Bunda, kalau kita tidak sabar ya tidak bisa juga. Dan harus hati-hati mengguntingnya. Iya, karena guntingnya tajam Bunda ya. Mm-mm. Nah, seperti ini. Semangat Bunda Iya, Selfie terima dan Bunda kasih, Mercy. Bunda Maya. Apakah Bunda Maya mau membantu? Iya. Bantu dalam doa. Memberikan semangat Bunda itu salah satu bantuan yang diberikan. Oke, terima kasih. Kalau begitu, ini banyak sekali. Nanti kalau anak-anak boleh satu saja kertas origaminya jadi 4 ya. Kalau Bunda ini menggunakan dua. Karena Bunda mau banyak-banyak nanti. Sudah ya Bunda ya? Belum, Bunda masih ada lama, jadi harus sabar. Oke. Sabar ya anak-anak ya. Bunda ngapain sih kita satu Bunda lagi gunting Bunda. lagi Nah, menggunting Bunda. lagi Bunda Maya menggunting. sih tidak Iya, membantu. tidak bantu. Bunda Ini sudah membantu Maya. juga, Oh, ya, Bunda Maya sudah sudah bantu gunting. kipas-kipas ya. Aduh, Panas, kipas capek. panas ya Bunda Mercy. Panas Bunda. Boleh ambil AC-nya? Boleh Bunda. Mana coba Bunda Maya ambilkan kami AC. Ya. Iya Bunda. Iya, Bunda. Ih ternyata Bunda Weni itu lucu dan imut kata anak-anak kemarin ya. Jadi kita harus sabar kalau melakukan segala sesuatu karena segala sesuatu itu butuh proses Bunda ya. Untuk proses dan Sebenarnya Bunda. Aduh, ini AC-nya ini AC kok aneh ya. Ada yang lucu anak-anak di sekolah ini AC-nya Bunda Weni aneh.
Masih ajaib ini Bunda. Iya. Tidak ditemukan di negara manapun. Ya coba kalian datang ke sekolah kalian lihat. Aduh bagaimana itu AC-nya. AC-nya ini berbau. Aduh. Ini aromanya tidak ada yang dengan Iya. tidak sama dengan yang lainnya Bunda ya. Beda dari yang lainnya. Aduh. Itu anak-anak coba kalian lihat apa yang akan terjadi. Bunda Yati, Bunda ini mau membantu? Aduh, Bunda ya. Bunda Weni tidak mau bantu Bunda Mercy. Katanya Bunda Mercy masih kuat, masih Bisa ya, semangat Bunda Mercy. Semangat dong, harus semangat Bunda ya. Iya, karena kita kan belajar. Bagaimana mau tahu kalau tidak mau belajar dan tidak Betul semangat. sekali Bunda. Nah, tinggal sedikit Bunda ya. Iya, Nah, boleh kita ini bagi semangat. dua Bunda ya. Semangat Oke. ya. Iya Bunda. Oke, tinggal itu ya. semangat Bunda. Ini Bunda Maya Oh, sudah terima ambil kasih Bunda Maya tempat hebat sudah tahu apa yang kami butuhkan. Mana Bunda? Silahkan dibuang Ya. Aduh, Jadi kalau Bunda sampah Maya, itu terima dibuang di mana? kasih. di tempat sampah. Yeay. Sekali. Terima kasih Bunda ya. Iya Bunda. Wah, Bunda Maya tahu apa isi hati kami ya. Kami membutuhkan apa, dia sudah tahu. Iya Bunda. Bagus sekali Bunda Maya. Terima kasih Bunda Maya. Ada lagi Bunda Maya ya? Oke, Bunda Mercy, coba letakkan di situ. Apa yang diletakkan Bunda? Itu yang potongan kertas yang sudah berbentuk ya. Oke, di sini sudah ada kertasnya, kertas folionya ada 4. Boleh menggunakan kertas yang baru, boleh juga menggunakan kertas bekas. Jadi seperti ini ya, 4 ya, kertas folionya ada 4. Lalu coba Bunda Mercy, Apa Bunda? coba kelompokkan sesuai dengan atau klasifikasikan sesuai dengan bentuknya. Oh, sesuai bentuknya Iya, Bunda ya. Bunda, bentuknya Oke, dulu di ya. sini bentuk segitiga, Ah. persegi panjang, Ah. lingkaran, Hah? aduh, persegi. Mungkin kursinya nggak digeser Bunda ya supaya tidak Bunda sama. Mercy capek dong. Segitiga, persegi panjang lagi, Betul tidak anak-anak ya? persegi, Ah. segitiga, lingkaran, persegi, lingkaran ada 2. Ya. Apa ini? Segitiga, Segitiga, persegi panjang. segitiga. Ini di sini lagi. Ya. Nah, di sini lingkaran. Salah Bunda. Oh iya. Aduh Bunda Mercy gagal fokus. Iya. Oke, lagi ya. Kok ada yang imut-imut Bunda Iya ya? Bunda, tadi itu salah penting jadi ya. Tidak apa-apa lah, Ini. itu sama bentuknya. Ini, ini di sini dan ini lagi di sini, ini lagi di sini. Nah, ini di sini. Jadi, Wow, jadi cantik sekali warna-warni Bunda ya. bagus sekali Bunda. Wow, keren. Nah, sekarang Bunda Mercy. Sekarang klasifikasikan sesuai dengan warnanya. Oke Bunda, jadi sesuai warnanya Bunda. Iya, jadi kumpulkan dulu semua ya. Iya, kumpulkan dulu Kumpulkan lagi. semuanya. Aduh, kenapa dia ke bawah sih? Oke. Oke, warnanya ya Bunda Sekarang Mercy ya. warnanya Jadi ya. tadi sudah bentuk. Sekarang warna. Oke, baik. Bagaimana kalau warnanya sama ya? Merah, Hijau, 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 biru, hijau, merah, biru. Wah, warna apa yang kosong di sini? Iya, masih ada yang Iya, warna apa ya? Hijau, kuning bagus sekali. merah, Mm-mm. biru, kuning, Iya. kuning, biru, Mm-mm. lagi ya, biru, Ya. kuning, Ya. kuning, Satu. Di sini. ya, hijau, merah, kuning, Iya. biru, Mm-mm. merah, merah lagi, Mm-mm. kuning, warna merah, kuning, hijau, Biru. biru, merah dan Kuning. Betul ya, wih, keren juga ya. Karena ini Iya. bos klasifikasikan sesuai
tiga di sini, ada lingkaran, ada persegi, Bunda ya. Sama dengan seperti ini, dan tadi itu adalah bentuknya yang sama ya. Wah, betul sekali, hebat sekali Bunda Mercy. Nah, Bunda Mercy sudah selesai ya kita di materi kita yang ketiga. Sekali Bunda. Nah, itu tadi materi kita yang ketiga ya Bunda ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang keempat yang akan dibawakan oleh Bunda Weni. Oke, terima kasih Bunda Selfie dan Bunda Mercy. Wah, tadi kita sudah belajar mengklasifikasikan bentuk dan juga menurut warnanya. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan belajar bercerita. Jadi kita akan bercerita tentang pekerjaan orang tua kita. Oke, Orang tua Bunda. kalian ya. Ya, jadi nanti kalian akan menceritakan tentang pekerjaan orang tua kalian. Nah, misalnya Bunda bercerita, mama saya bekerja sebagai seorang guru. Dia mengajar di sekolah. Nah, dia bekerja di bidang pendidikan. Iya, jadi seperti itu ya diceritakan. Bunda. Kemudian cerita tentang papa ya, misalnya papa saya bekerja sebagai pelaut. Wow. Dia biasa membawa kapal. Kemudian di atas kapal dia biasa mengangkut batu bara Atau minyak, boleh ya? minyak, dan biasa pergi ke luar kota atau biasa Luar pergi ke pulau. luar pulau atau luar ke luar negara. negeri ya. Iya, Bunda. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritakan tentang pekerjaan orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya bekerja sebagai bidan atau dokter, guru, atau petani, apalagi ya, pokoknya pekerjaan seorang tua apapun itu diceritakan ya. Dan kemudian kalau sudah bercerita tentang pekerjaan orang tua, kalian juga akan bercerita tentang cita-cita kalian. Nah, misalnya Bunda cerita tentang cita-citanya Bunda. Cita-citanya Bunda ingin menjadi seorang Kapten. cita-citanya Bunda ingin menjadi seorang guru, dan sejak kecil Bunda suka sekali melihat guru yang sedang mengajar. Jadi Bunda juga mau bercita-cita menjadi seorang guru karena Bunda suka sama anak-anak ya, misalnya seperti itu. Kemudian jadi nanti kalian ceritakan ya tentang cita-cita kalian. Dan tadi Bunda Yesi sudah katakan bahwa setiap pekerjaan atau setiap profesi yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang mulia dan mulia di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang pekerjaan yang bilang ini pekerjaannya petani, ini pekerjaannya kalau tidak petani, ya kalau tidak petani kan kita tidak bisa makan. Tidak bisa makan, betul. Jadi setiap pekerjaan atau profesi itu mulia di mata Tuhan. Tuhan. Jadi tidak boleh Bedakan. pekerjaan. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti kalian akan cerita tentang pekerjaan kedua orang tua kalian. Kemudian juga ceritakan tentang cita-cita kalian. Bisa ya? Bisa, Bunda. Dan juga kenapa memilih cita-cita tersebut. Oke? Oke. Oke, itu dia materi yang kita yang terakhir, materi yang keempat. Dan kita akan kembali ditutup oleh Bunda siapa ya? Maya. Oh, Bunda Eva. Bunda Maya. Silakan Bunda Maya. Ini dia Bunda Maya. Oke. Terima kasih Bunda Weni. Wah. Nah, jadi materi kita yang terakhir itu kita belajar bercerita tentang pekerjaan kedua orang tua dan juga menceritakan apa cita-cita kalian ketika kalian sudah besar nantinya dan mengapa memilih cita-cita itu. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan ucapkan kembali ayat hafalan kita. Kita ucapkan sama-sama 2 Tesalonika 3 ayat 10b. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ingat, kita harus belajar menjadi anak-anak yang rajin dan tidak bermalas-malasan. Nah, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran kita saat ini. Let's pray together.
Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikian video kita hari ini. Tetap semangat, rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.